Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak bunda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 9 subtema 3 pembelajaran ketiga ya. Nah anak-anak bunda, kompetensi dasar kita hari ini ada IPA dan Bahasa Indonesia, di mana nanti kita akan belajar tentang sumber energi alternatif dan cara masyarakat mengubah kotoran ternak menjadi energi biogas ya. Anak-anak bunda, perlu kalian ketahui bahwa sebagian besar energi yang kita gunakan pada saat ini itu berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Nah, kedua bahan bakar ini anak-anak bunda disebut dengan bahan bakar fosil ya. Bahan bakar fosil ini anak-anak bunda ketersediaannya itu sangat terbatas ya. Dan dalam memulihkannya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jumlahnya ini sudah terbatas anak-anak bunda ya. Sedangkan kebutuhan kita dalam menggunakan bahan bakar ini semakin hari semakin bertambah ya. Karena kebutuhan kita akan bahan bakar ini semakin hari semakin bertambah anak-anak bunda, maka jika kita gunakan secara terus-menerus, ketersediaan bahan bakar ini juga akan habis anak-anak bunda ya. Sehingga akan terjadi yang namanya kelangkaan energi. Nah, anak-anak bunda, kelangkaan energi ini dapat mengganggu kehidupan kita ya. Nah, anak-anak bunda, ada beberapa cara untuk mengatasi agar tidak terjadi kelangkaan energi tersebut. Nah, yang pertama itu ada yang namanya matahari ya anak bunda ya. Energi matahari ini anak bunda atau energi surya ini adalah energi alternatif yang bersumber dari cahaya dan panas yang dipancarkan oleh matahari ya anak ya. Energi surya atau energi matahari ini anak bunda dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat panel surya. Gambar ini yang kalian lihat ini merupakan gambar panel surya ya, alat panel surya. Nah, anak bunda, pembangkit listrik tenaga surya ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang pernah kita baca waktu itu ada di Nusa Tenggara Timur ya. Selain ada di Nusa Tenggara Timur, ada juga di Solor Barat, ada di Bali, dan ada di Raijua ya. Nah, anak bunda, energi alternatif ini anak bunda ya, sifatnya ini dapat diperbarui dan tidak cepat habis. Kemudian selain dapat diperbarui dan tidak cepat habis, energi ini juga tidak mencemari lingkungan ya. Nah, yang kedua itu ada air. Energi air ini anak-anak bunda salah satu energi alternatif untuk mengganti bahan bakar fosil yang paling umum. Nah, sumber energi ini anak-anak didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air mengalir ya. Saat ini anak-anak bunda sekitar 20% konsumsi listrik dunia itu dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau di Indonesia itu ada beberapa pembangkit listrik tenaga air seperti ada di Sumatera Barat, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan ya. Selanjutnya itu ada angin. Nah, kalau energi gerak angin ini anak-anak bunda adalah energi alternatif yang dihasilkan oleh angin ya. Jadi anak-anak bunda, kincir angin atau turbin angin itu digunakan untuk menangkap energi angin dan akan diubah menjadi energi kinetik atau energi listrik ya. Ada pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Maksud bunda, pembangkit tenaga listrik menggunakan angin.
itu ada di daerah Bantul ya, adanya di daerah Yogyakarta. Nah, kemudian ada panas bumi. Energi panas bumi ini anak-anak Bunda adalah sumber energi alternatif berupa energi termal atau energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Nah, energi ini anak Bunda diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan yang pasti ramah lingkungan. Nah, namun pemanfaatannya itu masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik ya. Pembangkit listrik ini anak-anak Bunda ada beberapa yang dimiliki di Indonesia. Itu ada di Sumatera Utara, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan ada di Sulawesi Utara ya. Selanjutnya ada energi biofuel ya. Nah, energi biofuel ini anak-anak Bunda atau bahan bakar hayati ini adalah sumber energi alternatif berupa bahan bakar ya, baik itu padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit ya. Yang selanjutnya ada biomasa. Nah, biomasa ini anak-anak Bunda jenis energi alternatif yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumbernya itu dari mana? Dari bahan bakar kayu, dari limbah, dan dari alkohol. Nah, kalau pembangkit listrik biomasa ini anak-anak Bunda yang di Indonesia ini seperti PLTBM itu ada di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung ya. Nah, anak Bunda, yang terakhir itu adalah gelombang laut ya. Energi gelombang laut ini anak Bunda atau ombak itu adalah energi yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut ya. Karena Indonesia ini merupakan negara maritim anak-anak Bunda yang letaknya itu di antara dua samudra yang memiliki potensi tinggi untuk memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut ya. Sayangnya anak Bunda sumber energi alternatif ini masih dalam proses pengembangan di Indonesia. Nah, anak Bunda, sekarang Bunda berikan kalian waktu beberapa menit untuk membaca terlebih dahulu tentang teks yang berjudul Warga Sulap Kotoran Ternak Menjadi Energi Biogas ya. Silakan videonya boleh di-pause dulu atau kalian bisa membaca pada buku kalian halaman 117 sampai dengan 118 ya. Nah, baiklah anak Bunda, jika sudah dibaca, nanti kita akan sedikit bertanya dan membahas tentang energi alternatif ini ya. Jadi mungkin Bunda cukupkan sampai di sini penjelasan kita hari ini. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah Bunda mohon ampun. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.